Dede, gantengku. Wih, nomor 2. Bisa-bisa ditangkap kain ke begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Agus Saputra Official. Jadi di channel saya kali ini mau kak bahas tentang apa di? Ya, kita bahas tentang pemilihan presiden saja. Karena boleh dibilang sekarang itu sudah memasuki tahun 2019. Otomatis tinggal beberapa bulan saja pemilihan nih orang. Nah, yang jadi masalahnya dua calon ini otomatis baku kuat ki. Pasangan nomor 1 itu petahana presiden kita sekarang Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin. Terus yang kedua itu Pak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Jadi yang bertarung sebenarnya bukan itu yang keduanya, bukan yang calon presidennya dan wakil presidennya, tapi pendukungnya saling serang. Contoh kemarin itu waktunya berbicara ki Pak Anies Baswedan di acaranya Gerindra. Nah kasih begini tangannya, dilapor baru sedikit-sedikit lapor mi lagi. Dede kayak Tommy orang pacaran, sedikit-sedikit harus melapor. Sayang kalau mau ki berangkat kerja kasih tahu Kak Nah. Sayang kalau mau ki tidur kasih tahu Kak Nah. Dede apa-apa harus lapor. Tapi satu yang saya salut dari pemilihan presiden kali ini, karena itu membuat masyarakat kita lebih peduli dengan politik. Artinya, masyarakat sekarang mulai mencari tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing dari pasangan calon ini. Namun yang menjadi kekurangannya adalah kebanyakan pendukungnya itu kekurangannya lawannya selalu necari. Jadi pantas memang baku hantam-hantam terus ki. Itu kemarin gara-gara begini di Pak Anies Baswedan mau ditangkap, diperiksa lagi sama polisi. Bisa-bisa saya ditangkap kan juga karena begini. Bahkan ada jalan di daerahku, patungnya patung pis begini bentuknya. Bisa-bisa ditangkap juga kayaknya itu. Terus selain baku lapor, itu mereka kalau di media sosial itu saling serang, saling ejek-ejek ki. Pendukungnya Prabowo dipanggil kampret ki, terus pendukungnya Jokowi dipanggil cebong. Maksudku saya begini, kita ini bersaudara ki, harus saling bersatu, toleransi, bersama menjaga perdamaian dunia dan akhirat. Itu juga selalu saling debat, tidak ditahu bilang apa endingnya. Mulutnya itu sampai berbusa-busa, tidak ada yang bisa dijadikan kesimpulan. Selalu berargumen, berdebat. Padahal Tuhan menciptakan tangan itu untuk bekerja lah, masa untuk baku hantam. Jadi bijak-bijaklah teman-teman sekalian dalam menghadapi fenomena dan dinamika tahun politik 2019 ini. Karena nanti itu ada 5 kertas suara kita bawa ke tempat bilik suara. Jadi ada anggota caleg DPRD kabupaten dengan provinsi, kemudian DPD, terus DPR pusat, terus pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu 5 dibawa ke bilik suara, terus disimpan di kardus suara. Padahal dulu orang pakai besi kayaknya gitu. Tapi tidak apa-apa kalau menurut saya, biar nih begitu, karena aturannya sekarang mungkin begitu. Jadi nanti itu kalau tanggal 17 April kalau ada tawari uang untuk pilih, jangan dipilih, cukup ambil uangnya saja, terus simpan uangnya di masjid. Mending sumbangkan nih daripada kau yang makan nih kesendirian, dosa nanti jadi daging di dalam tubuhmu. Karena nanti itu kalau jadi daging di dalam tubuhmu, yang jadi pencucinya itu api neraka. Bayangkan. So harus tetap jaga perdamaian dan persaudaraan karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus senantiasa berjuang demi bangsa ini, kemajuan bangsa ini. Pokoknya yang terbaik buat
bangsa kita, negara kita, dan semoga pemimpin yang terpilih nanti bisa menjadi pemimpin yang terbaik, adil, dan makmur. Pendukung nomor 2 ini. Cukup sekian dari saya, Agus Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.